Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Hey Manga. Pada video kali ini kita akan mereview chapter Black Clover terbaru yaitu chapter 353. Chapter kali ini mendapatkan judul Pesta pada Puncaknya. Setelah berakhirnya pertarungan melawan naga berkepala 5 yang melegenda membuat langit yang ada di negara matahari menjadi cerah dan penduduk negara matahari bersukacita. Melihat langit yang cerah penduduk itu berkata, "Apa ini? Rasanya enak sekali." Dan ada yang mengatakan langitnya sangat indah. Kemudian Ryudo Ryuya mengatakan bahwa pulau-pulau di luar Goshu ditutupi awan Koryoku karena pengaruh naga berkepala 5 yang tertidur. Tapi anti sihir Asta berhasil menebas semuanya dengan hebat. Aku ingin sekali penduduk dari negara matahari untuk menikmati langit cerah ini dari dulu. Terima kasih Asta. Setelah itu Asta menghampiri Paladins Hit yang sedang tergeletak di tanah, membuat Asta mengingat saat itu dia adalah orang yang menyerang desa Sausi, dan bertanya-tanya tapi bukannya dia sudah mati waktu itu. Lalu Ryu mengingatkan Asta tentang apa yang dikatakan Sista Lily bahwa suatu tentang kekuatan Lucius Zogratis tadi, walau masih belum sempurna tapi jika Lucius dan Julius paham apa yang mereka lakukan, mereka bisa menghidupkan manusia selevel dengan Grand Magic Knight. Setelah itu Asta bertanya kepada Ryu apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali ke kerajaan Clover sekarang. Lalu Ryu memberitahunya bahwa sekarang, teman-temanmu Banteng Hitam dan yang lainnya sedang mencari cara untuk menjemputmu, dan karena tinggal 3 hari lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan selain percaya dan menunggu sekarang. Asta mengatakan dalam hal itu dia percaya pada Banteng Hitam. Lalu Ryu bilang sampai tiba saatnya yang bisa kau lakukan adalah memulihkan diri dan bersiap untuk saat ini. Tapi pertama-tama, pada malam hari ada pesta untuk Shogun, Seven Ryuzen, dan Asta dirayakan sebagai pahlawan dari negeri asing. Ada pembicaraan tentang berapa banyak nilai kulit naga berkepala 5 yang sangat berharga, dan Fumito terlihat bersemangat memasak dagingnya karena dagingnya dapat dimakan tergantung dari cara mengolahnya, menggunakan bahan unik dan yang tak dikenal sebelumnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Kemudian Fumito menyuruh Asta untuk jangan khawatir karena Sister Lily sedang tidur nyenyak, dan menyuruhnya memakan sesuatu untuk memulihkan dirinya. Di sisi lain Ichika sedang berbicara dengan Ryu, dia memberi pujian karena kau memang benar-benar pandai menilai seseorang Ryu sama. Saat Asta sedang makan ada wanita yang sedang memujinya, wanita itu berkata Asta adalah orang yang membasmi naga berkepala 5 dan membuat cerah langit di negara matahari. Menerima pujian itu membuat Asta senang. Adegan kembali ke percakapan Ryu dan Ichika. Ryu mengatakan sama seperti kita, kuharap mereka akan membuat dongeng hebat tentang dia juga. Kemudian Ichika mencoba untuk mengkonfirmasi dengan Ryu apakah dia yang memusnahkan klan Yami, dan bukan Sukehiro yang melakukannya. Tapi Ryu tetap diam dan terus minum. Ichika tidak lagi menyebut Yami sebagai pria itu, tetapi menggunakan kata kakak. Asta sedang minum sake dan mabuk yang membuatnya merasa hangat, pusing, dan sebagainya. Kemudian Ichika duduk untuk minum bersamanya dan meminta maaf karena telah berbicara yang tidak baik tentang penyelamatmu. Lalu wajah Asta sangat merah. Ichika bertanya ada apa dengan tatapan seperti orang bodoh. Asta mengatakan dia tahu itu pasti kesalahpahaman, dan Ichika sangat baik untuk mengakuinya. Ichika mengatakan kau benar-benar junior yang sombong, dan pergi meninggalkannya. Asta terkejut dan bertanya apakah mereka tidak akan minum bersama sekarang? Setelah itu Okadaizaemon dan Imari Komari, kau mau minum? Kau mau makan? Boneka Ocharmi datang. Asta bertanya apa boneka Ocharmi ini sih? Dan Komari berkata sepertinya kamu tidak tahu. Dia memberitahu Asta bahwa Ocharmi adalah dewa makanan yang menyelamatkan orang-orang di tanah matahari dari kehancuran akibat kelaparan hebat sejak lama. Dan mereka bisa makan makanan enak semua berkat Ocharmi ini, seperti dalam boneka itu dimodelkan berdasarkan dewa makanan. Boneka itu sendiri bukanlah dewa. Sementara itu Jozo yang sudah melepaskan topengnya dengan pesimis mengatakan dia orang bodoh sepertinya tidak berguna dan tidak pantas untuk makan. Komari menertawakannya dan bertanya kenapa kau murung begitu? Jozo menjawab aku benar-benar sampah sampai bisa diejek oleh perempuan aneh sepertimu. Lalu Komari menyuruhnya untuk berhenti merengek dan makanlah. Melihat itu membuat Asta berkata sepertinya semua orang jadi berbeda saat mereka mabuk. Kemudian Yosuga memberitahu Asta bahwa lain kali dia ingin Asta memperkenalkannya kepada beberapa wanita kuat di negaranya dan dia ingin seseorang yang menggunakan Yojutsu api. Asta memikirkan Mareoleona.
Setelah itu Asta mulai merasa mual karena semua sake, dan Daizaemon menjemputnya lalu membawanya ke pemandian air panas, dan berencana untuk saling membasuh punggung. Asta memasuki pemandian air panas tetapi ternyata itu adalah slot untuk wanita. Dia melihat Ichika di pemandian air panas yang sedang berendam dengan telanjang, mengira dia sudah mati. Dia langsung sadar, tapi Ichika malah tersipu malu dan menutupi dadanya, dan Asta kabur dengan mengatakan aku benar-benar minta maaf. Keesokan paginya Asta yang sedang berjalan-jalan berkata tadi malam itu benar-benar menyenangkan, lalu menepuk pipinya dengan kedua tangan dan berkata baiklah, sekarang yang bisa kulakukan adalah, kemudian Ichika menyapa Asta dengan, selamat pagi, lalu Asta langsung meminta maaf soal yang tadi malam. Namun Ichika mengatakan akan kupastikan, kau bertanggung jawab untuk itu dasar bodoh. Asta hanya kebingungan apa maksudnya itu. Setelah itu Asta memasuki ruangan dan disapa oleh Yosuga sambil mengatakan ku dengar kau akan ada pertarungan besar setelah ini, kau bukan tipe orang yang diam saja tanpa melakukan apapun, kami tahu benar itu. Kemudian para Seven Ryuzen berkumpul dan mengatakan jadi kami pikir kau mau latihan lagi dengan kami kan? Dengan wajah senangnya Asta berkata tentu saja, mohon bantuannya. Akhir dari chapter 353, jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbicara lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih sudah menonton video ini.